pagi kepada Pak Fat dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Desa Wisata Ngelanggeran. Hari ini kami akan melakukan wawancara kepada Pokdarwis Gunung Api Purba Ngelanggeran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Falia dan rekan saya Luna. Jadi saya Aksa Yudhita. Kemudian kami bersama Pokdarwis Gunung Api Ngelanggeran bersama Pak siapa ini? Lili. Kami masuk ke pertanyaan yang pertama. Mohon jelaskan secara singkat visi, misi, dan karakteristik unik yang dimiliki destinasi Gunung Api Purba Ngelanggeran ini. Terkait dengan visi misi yang jelas, kami memang kawasan ekowisata. Salah satu tujuannya adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat, konservasi, dan edukasi. Jadi kami ada 3 hal yang coba kami pengen raih di Ngelanggeran. Kemudian dalam konteks pengelolaan destinasi, apa peran dan tanggung jawab Bapak secara spesifik terkait dengan perencanaan dan pengembangan Gunung Api ini sendiri? Terkait peran dan tanggung jawab kami sebagai pengelola, tentunya memang cukup banyak ya, karena kami mulai mengelola kawasan ini secara langsung mendapatkan SK, surat keputusan kepala desa terkait mengelola kawasan Gunung Api Purba dari tahun 2007. Nah, sejak tahun itu pula kami menjaga kawasan kurang lebih seluas 48 hektar. Dan kawasan Gunung Api Purba yang saat ini ditetapkan sebagai salah satu geoset, tentu banyak hal yang harus kami lakukan terkait dengan yang pertama konservasi. Bagaimana kami menjaga warisan biologi yang pertama, tanaman, hewan, berbagai jenis tumbuhan endemik yang ada di Gunung Api Purba, termasuk juga bukan hanya menjaga, tapi kami juga menanam. Jadi menanam berbagai jenis tanaman yang tujuannya adalah untuk konservasi dan menciptakan sumber mata air. Itu terkait dengan biologi. Kemudian terkait dengan hewan juga. Nah, berbagai hewan yang ada di sini termasuk kera ekor panjang, kupu-kupu, kemudian ada juga beberapa jenis elang Jawa seperti bidu, alap-alap. Itu juga masih sangat banyak berada di sini dan kami istilahnya berkewajiban untuk menjaga mereka, meskipun kadang juga contoh kayak monyet juga bertentangan dengan masyarakat karena sekarang sudah terlalu banyak populasinya, kadang malah merusak tanaman-tanaman warga itu. Terus terkait dengan geologi, kami juga berkewajiban untuk menjaga warisan geologi ini berupa batuan dari penambangan liar, kemudian dari perusakan batuan. Makanya beberapa peraturan pengunjung tidak boleh misalkan membuat api unggun di atas batu karena itu akan mempercepat pelapukan batuan, misalkan kayak gitu. Terus yang ketiga terkait dengan culture, budaya. Kami berkewajiban bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga warisan budaya masyarakat, kearifan lokal, kegotong royongan, kemudian termasuk juga warisan seni budaya. Contoh ada tayub, ada gejok lesung, ada wayang, ada karawitan, ada reog, ada jadilan. Itu semua menjadi tanggung jawab kami bersama terkait dengan pengembangan kawasan wisata di Gunung Api Purba. Kemudian selanjutnya Pak, saat ini apa 2-3 tantangan utama internal atau eksternal yang dihadapi dalam mengelola dan mengembangkan Gunung Api Purba? Kalau tantangan secara internal ya, yang pertama tantangan secara internal lebih ke penguatan SDM, karena secara pengetahuan pemahaman masyarakat terkait pariwisata itu berbeda-beda. Ada yang mungkin masih punya pandangan negatif terkait pariwisata karena contoh akan berdampak terkait dengan cross culture, persilangan budaya. Banyaknya wisatawan asing mungkin yang datang ke sini ataupun orang luar Jawa misalkan datang ke sini dengan membawa budaya yang berbeda. Itu ketika kami tidak melakukan penguatan, pembinaan, pelatihan di SDM, tentu akan banyak penolakan terkait dengan persimpangan atau persilangan budaya yang jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat. Itu yang
yang pertama. Kemudian terkait dengan internal lagi di SDM, banyak tantangan, misalkan peningkatan kapasitas terkait dengan digitalisasi, kemudian terkait dengan penguasaan bahasa asing, terkait dengan manajemen keuangan, itu secara internal juga menjadi tantangan kami ke depan. Kenapa? Karena semakin banyaknya tingkat kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, kapasitas wisatawan yang datang ke sini juga semakin tinggi. Itu tentu membutuhkan bekal SDM yang juga semakin mumpuni untuk melayani dan tentu juga menjaga kegiatan pariwisata yang ada di Langgeran. Itu yang pertama terkait dengan internal. Yang kedua terkait dengan eksternal. Itu sekarang karena nilai Langgeran itu cukup tinggi secara value, banyak orang yang pengen menginvestasikan dirinya itu di sini. Banyak investor yang sudah mulai melirik terkait dengan tanah, kawasan yang ada di Langgeran. Itu menjadi tantangan cukup berat bagi kami, karena sejauh ini di Langgeran memang belum ada peraturan-peraturan terkait pemanfaatan lahan yang ada di sini. Nah, itu juga akan menjadi tantangan kami ke depan, bagaimana bisa membatasi ruang gerak investor atau pengembang masuk ke sebuah desa wisata. Tapi sejauh ini kekuatan komunitas, kekuatan masyarakat dan pemerintah di sini masih bisa menahan itu, tapi kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Jadi bisa dibilang homestay di sini masih milik masyarakat sini ya? Ya, jadi kami di Langgeran kan memang community base ya, dan ada beberapa kriteria yang bisa memenuhi standar terkait dengan community based tourism. Yang pertama adalah secara kepemilikan, kepengurusan, semua itu dilakukan oleh masyarakat, bukan pengembang, bukan investor. Jadi murni semua dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, community base itu tentu harus berdampak sosial. Nah, berdampak sosial itu terkait dengan kerukunan masyarakat, terkait dengan dampak masyarakat yang dulunya urbanisasi, mereka bisa nyaman tinggal di desa untuk bekerja di desa gitu. Kemudian adanya interaksi antara wisatawan dengan masyarakat, kemudian adanya juga contoh misalkan layanan akomodasi, jasa layanan transportasi, guide, kemudian ada juga pola kerjasama yang kami lakukan antara pengelola dengan tour operator misalkan kayak gitu. Jadi community base itu ada beberapa standar, ada 8 standar yang memang itu berpengaruh terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, apa atraksi utama yang paling menarik wisatawan datang dan bagaimana upaya menjaga otentisitasnya? Ya, kalau sebagai daya tarik utama di Langgeran tentu Gunung Api Purba yang secara keunikan mungkin tidak dimiliki tempat lain. Kemudian secara nilai geologi itu juga sangat bernilai, bahkan sekali lagi diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia, sebagai taman bumi, sebagai geosite itu. Jadi memang magnet utamanya adalah Gunung Api Purba, dan tadi kami sampaikan di awal bagaimana cara menjaga keautentikannya. Kami tidak membangun sarana prasarana yang akhirnya menciderai bentuk asli dari Gunung Api Purba sendiri. Kami sebisa mungkin membangun fasilitas yang sesuai dengan latar belakangnya, material yang menggunakan contoh kayu, desainnya sesuai dengan kearifan lokal, membangun fasilitas juga sesuai dengan kontur-kontur tanah yang ada, kemudian menjaga nilai-nilai konservasinya yang ada di Gunung Api Purba. Kami juga tidak membangun spot-spot foto yang instagramable seperti sekarang yang banyak dilakukan oleh teman-teman penggiat pariwisata yang lain. Kami murni orang yang datang ke sini ya menikmati gunung, menikmati alam, bukan spot foto yang kami sediakan itu. Kemudian yang kedua yang menjadi daya tarik di Desa Wisata Langgeran adalah embung ya. Jadi embung atau agrowisata kebun buah durian yang ada di tempat kami. Secara kunjungan wisatawan juga bisa di-compare bahwa Gunung Api Purba
Misalkan contoh pengunjung kami dalam 1 tahun 45.000, kemudian di Embung itu di angka 28.000. Itu tentu secara peringkat, kalau di peringkat ya Gunung Api Purba nomor 1, Embung itu sebagai kunjungan nomor 2. Dan di sana untuk menjaga nilai otentiknya ya memang sekali lagi kami tidak mengalihkan fungsi utamanya, yaitu di sana sebagai tempat irigasi, sebagai sarana edukasi, kemudian sebagai pemberdayaan masyarakat tani yang ada di sana itu. Jadi pariwisata menjadi sebuah tambahan kegiatan, tapi juga bernilai ekonomi yang bisa membantu masyarakat. Ada sejarahnya nggak sih Kak kalau misalnya kenapa dipanggil Gunung Api Purba atau kenapa dibikin embung? Karena kalau embung kan buatan. Ya. Kenapa ada sejarahnya nggak? Ya tentu ada sejarahnya Mbak. Yang pertama kalau Gunung Api Purba itu secara kegeologian ya, dari teman-teman geologi yang bercerita kepada kami bahwa Gunung Api Purba ini secara geologi ini adalah anak dari Gunung Semilir. Nah, jadi kalau di Ngelanggeran dulu itu ada sebuah gunung berapi yang sangat besar, yaitu Gunung Semilir. Nah, setelah Gunung Semilir ini meletus, muncullah anaknya, yaitu Gunung Langgeran. Dan Langgeran sendiri secara kegeologian adalah gunung berapi yang berada di dasar laut. Nah, kami ini secara proses 20 juta tahun yang lalu gunung ini meletus. Kemudian kenapa kok ada batu-batu gede seperti ini? Ini adalah aliran lava. Jadi ada aliran lava karena dekat dengan laut sehingga percepatan dalam pembekuan lava itu sangat cepat. Kemudian membentuk bekuan lava. Nah, kebetulan di Ngelanggeran secara jenis batuan adalah batuan aglomerat. Ada juga jenis bom, ada blok, ada juga skoria, ada breksi. Ada beberapa jenis batuan yang ada di sini. Itu membuktikan bahwa Gunung Langgeran ini adalah sisa gunung berapi. Nah, mahma atau pusat mahma kawahnya itu memang belum ditemukan sampai saat ini. Dan kalau secara bentukan gunung misalkan kerucut, nah Langgeran itu ada di tengah di sini karena dilihat dari jenis-jenis batuan yang ada. Kemudian kakinya ya bisa sampai di jarak 4 kilo dari sini karena di sana ditemukan tumpukan antara batuan sedimen, yaitu batuan kapur, dan batuan vulkanik dari Gunung Langgeran, itu di Sambipitu atau di formasi Sungai Oyo di sana. Itu secara geologi Gunung Api Purba karena usianya sangat lama. Makanya purba itu kan identik lama ya, kehidupan masa lampau itu. Nah, kalau embung, kenapa kok dibuat embung? Itu kami waktu itu di tahun 2011 ada kunjungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, beliau rawuh ke sini. Kemudian kami bersama masyarakat menemui beliau dan kami suguh durian. Tapi di sana ada momen curhat antara kami dengan Sri Sultan, dan masalah utamanya bagi para petani adalah air. Sehingga disepakati karena di Langgeran ada tanah Sultan Ground yang memiliki luas 20 hektar di kawasan kebun buah durian, itu disepakati ya wis besok dibangunlah embung. Nah, akhirnya di tahun 2012 dibangunlah embung dan diselesaikan di tahun 2013 bulan Februari tanggal 19. Nah, embung memang sengaja dibangun di atas bukit, tujuannya untuk tidak menggunakan mesin. Jadi alirannya adalah gravitasi. Terus embung itu salah satu konsep konservasi atau menyimpan air hujan agar tidak langsung habis. Nah, embung itu menampung air hujan. Air hujan itulah yang digunakan untuk irigasi durian dan kelengkeng yang ada di sekitar kebun buah itu. Kemudian apakah ada rencana pengembangan atau penambahan atraksi baru? Kemudian bagaimana pengelola itu memastikan atraksi tersebut berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan Gunung Api Purba? Ya, kalau terkait dengan atraksi baru ya, atraksi baru memang sebisa mungkin kami itu membuat inovasi. Kenapa kami juga bisa membuat inovasi? Yang jelas di awal pembentukan sebuah desa wisata tentu ada analisa potensi, bagaimana kami mencatat semua potensi yang ada di masyarakat, baik alam, buatan, budaya, kehidupan masyarakat, itu kan potensi. Nah, jadi tujuan analisa potensi itu yang pertama tentu
salah satunya adalah membuat inovasi, karena wisatawan kadang setiap 3, 4 atau 5 tahun itu kan ada titik jenuh ya, ada titik jenuh, sehingga kami menciptakan ruang-ruang inovasi bagi mereka. Nah, kami lebih mendorong inovasi itu adalah bentuk pemberdayaan masyarakat, menciptakan kegiatan UMKM. Contoh, ada geria coklat, ada geria spa, ada geria batik, ada peternakan kambing, ada pengolahan susu, ada perkebunan coklat, dan lain sebagainya. Nah, kami menciptakan ruang juga pemberdayaan bagi masyarakat tersebut, dan itu sama sekali tidak akan mengganggu karena konsepnya adalah pemberdayaan. Berarti inovasinya di situ ya, di pemberdayaan. Iya. Kemudian bagaimana pengelola Desa Ngelanggeran ini menilai kualitas dan kuantitas fasilitas dasar seperti toilet, tempat sampah, tempat ibadah, terutama pada saat peak season? Ya, kalau untuk menilai ya, tingkat kualitas ataupun sarana prasarana, tentu yang pertama kami selalu melakukan cek secara langsung oleh tim lapangan. Jadi kami setiap pagi melakukan cleaning, juga cek fasilitas. Kemudian setiap hari Sabtu teman-teman juga akan naik gunung, kayak tadi pagi mereka naik gunung membersihkan fasilitas, bahkan membersihkan sampah juga. Kemudian kami juga menyiapkan kayak kotak saran, ada barcode scan yang bisa diakses oleh wisatawan, sehingga mereka juga bisa memberikan saran kritik kepada kami terkait fasilitas yang kami sediakan. Yang jelas kami sebagai pengelola tentu menyiapkan fasilitas semaksimal mungkin. Terkait dengan kapasitas apakah cukup atau tidak, memang kadang tidak cukup ketika misalkan Lebaran benar-benar banyak wisatawan yang datang, tapi kan memang di Ngelanggeran itu tidak murni mass tourism. Kami distribusi wisatawan yang coba kami lakukan, makanya kok kami menciptakan banyak unit kegiatan pariwisata ya, ada embung, ada geria, ada apa. Itu tujuannya adalah mendistribusi wisatawan agar tidak terpusat di satu titik kegiatan, dan itu sangat membantu kami bagaimana akhirnya sarana prasarana yang disediakan itu bisa cukup. Nah, itu karena ada distribusi wisatawan yang terjadi. Kalau Lebaran tuh malah ramai banget di sini. Kalau Lebaran cukup ramai ya, jadi satu hari mungkin bisa di angka 800 wisatawan yang datang, karena dalam satu minggu kalau Lebaran itu bisa sampai di angka mungkin 6.000, 7.000, bahkan sampai 10.000 ya, itu di puncak-puncak Lebaran itu di 2 titik ya, Gunung Api Purba dan di Embung itu. Tapi untuk pengelolanya gitu gimana Pak? Apakah di shift atau? Kalau pengelola di saat peak season ya kayak Lebaran itu kami 20 orang sekali masuk, itu 20 orang, dan itu cukup untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. 20 belum cukup ya Pak? Cukup Mas. Karena kalau hari biasa kayak gini kan paling kami ini yang standby berapa? 9 orang, sisanya handle tamu yang lain gitu. Jadi dengan 20 orang itu cukup. Saya paling izin kembali ke topik yang inovasi tadi Pak. Ya. Di desa wisata ini DAP ya. Itu apa sudah ada plan-plan untuk kedepannya kayak inovasinya? Kalau boleh tahu apa aja nih? Ya, kalau terkait dengan inovasi pengembangan sebuah desa wisata, kami memang mengacu kepada rumusan atau buku yang sudah kami susun. Adanya Riparsal, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kelurahan. Di sana terdapat analisa potensi di masing-masing wilayah. Kemudian di sana juga tertulis rencana jangka pendek, menengah, jangka panjang, apa yang bisa dilakukan. Contoh, misalkan rencana jangka menengah, kami akan membangun fokus terkait dengan kawasan budaya di Kampung Pitu. Nah, itu kebetulan kami juga bisa mengakses program dari Danais itu untuk pengembangan kawasan di Kampung Pitu. Kemudian ada beberapa titik kayak pembangunan fasilitas, ada parkir wisata, kebetulan juga disupport oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Kemudian ada pengembangan taman parkir yang ada di bawah Kedung Kandang, jembatan Kedung Kandang, itu juga menjadi bagian dari nantinya adalah atraksi wisata. Jadi
cukup banyak rencana kayak di glamping Gedung Kandang yang dulunya itu fokus di air terjun, sekarang kami targetkan di tahun 2026 di sana menjadi rumah belajar ekowisata gitu. Jadi sana lebih ke wisata edukatif nanti yang coba kami bangun di sana. Kemudian nanti akan ada integrasi misalkan dengan kelompok ketahanan pangan Langgeran itu yang ada di dekat Balai Pedukuhan. Di sana akan dibangun sentra ketahanan pangan kayak sayuran, kemudian ada tanaman buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, nanti juga akan dijadikan sebagai atraksi wisata. Jadi insya Allah terkait dengan produk inovasi di Langgeran itu sejauh ini masih tersusun cukup baik. Kalau di sini ada kafe-kafe gitu nggak? Kalau kafe memang ada ya, tapi lebih ya itu kafe sih Mas, kayak ya resto, kemudian tempat kuliner itu memang dari masyarakat sendiri yang mengadakan. Contoh di sini ada Pak Purba, ada Langit Elok, kemudian ada juga misalkan itu soto khas yang ada di sini itu, kemudian ada beberapa kios pedagang baik di Embung atau di sini itu yang mendukung terkait dengan kebutuhan wisatawan. Kemudian untuk standar operasional prosedur yang diterapkan untuk menjaga kebersihan dan sanitasi, bagaimana efektivitasnya sekarang? Ya, kalau terkait dengan SOP layanan kebersihan memang kami membuat itu ya. Makanya setiap pagi tim itu wajib datang jam 7 pagi itu. Kemudian mereka akan membersihkan fasilitas dari MCK, wastafel, kemudian tempat parkir, baik parkir bis, parkir mobil, parkir motor. Mereka akan melakukan layanan kebersihan. Kemudian setelah selesai mereka baru mengumpulkan sampah, kemudian akan mengembalikan alat kebersihan. Memang kami membuat SOP terkait dengan layanan kebersihan itu, dan alhamdulillah sejauh ini kami rasa cukup baik ya. Di luar memang ketika ada kekrauditan situasi wisatawan itu pasti akan sedikit terlambat terkait dengan penanganan kebersihan, tapi sebisa mungkin kami membagi tim itu untuk selalu menangani terkait dengan layanan kebersihan. Kalau terkait transportasi atau mobilisasi gitu, di sini ada kendala misalnya di infrastruktur jalanannya gitu nggak Pak? Misalnya aspalnya, atau di sini ada transportasi umumnya gitu nggak? Kalau transportasi umum kami tidak ada, tapi yang jelas yang kami sediakan bagi wisatawan itu shuttle ya. Kami ada 2 jenis shuttle. Yang pertama adalah itu Pajero Sport, pakai L300. Kemudian yang kedua pakai Jeep. Nah, jadi kami ada 2 layanan transportasi khusus shuttle bagi wisatawan. Nah, terkait dengan akses, memang mungkin yang paling terkendala adalah akses menuju Kampung Pitu karena jalannya coblok kemudian menanjak. Kalau dari yang lain saya rasa cukup wajar ya dan masih cukup baik, kecuali memang beberapa titik di jalur keluar Embung itu sudah ada titik-titik kerusakan dari aspal. Nah, kebetulan kalau untuk jalan masuk ke Langgeran kemarin baru saja selesai ditambal oleh Dinas PU Kabupaten. Jadi alhamdulillah perhatian pemerintah terkait dengan akses masuk ke Langgeran juga cukup baik. Kalau yang ke Kampung Pitu itu bisa dibagusin atau emang udah di kayak gitu? Kalau terkait aspal saya rasa mungkin tidak ya, karena memang melewati beberapa desa lain, jadi hanya lebih ke perbaikan-perbaikan saja. Kalau untuk jalan mungkin ya secara jangka panjang bisa dibuat akses lain selain memang jalan yang menanjak itu. Jadi bisa dibuat jalan lingkar itu. Kebetulan beberapa tahun terakhir kami memang sudah melakukan pendekatan bagi pemilik-pemilik lahan di sekitar jalan menuju Kampung Pitu, dan sejauh ini dibolehkan, tapi memang kapannya terkait dengan pembangunan akses itu juga kami belum menentukan itu karena tentu membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. GAP ini buka 24 jam kan Pak? Iya. Itu keamanannya gimana? Kalau terkait keamanan khususnya di bawah ya, khususnya di bawah kami memang memasang CCTV, contoh di pendopo, di loket, di pintu masuk, kemudian di beberapa titik kami pasang CCTV, kemudian tim juga standby 24 jam
jaga di sini. Kemudian khusus di atas kami memang tidak menyediakan tim SAR ya ketika malam hari di atas, cuma ada penerangan dari sini sampai ke pos 1 kami sediakan penerangan. Kemudian wisatawan juga bisa mengakses kontak call, emergency call yang kami sediakan, itu yang bisa dilihat di tiket masuk yang dibeli oleh wisatawan itu. Dan kebetulan juga tim sini kan ada SAR ya, ada tim SAR-nya, jadi sewaktu-waktu misalkan ada eksiden yang terjadi bagi wisatawan, kami juga siap melayani meskipun ada di atas. Itu ada pelatihannya? Ada sertifikasinya gitu? Ada. Kami ada 2 tim yang tersertifikasi oleh yang 2 itu dari Basarnas, kemudian 1 orang itu sertifikasi terkait dengan penanganan eksiden di gunung, kemudian ada 15 orang yang tersertifikasi ya dari pelatihan SAR DIY juga Tagana. Jadi alhamdulillah istilahnya pelaku atau anggota di tim SAR Gunung Api Purba sudah mendapatkan pelatihan juga sertifikasi. Berarti aman ya Pak? Insya Allah. Tapi ya cedera-cedera ringan ya Mbak. Kalau cedera berat ya tentu kami hanya sebatas P3K. Kemudian evakuasi, baru penanganan lebih lanjutnya ya tetap ke rumah sakit. Kalau batas waktu pendakinya itu ada nggak Pak? Apa bebas saja? Kalau batas waktu pendakian di loket itu kan selalu ditanya ya, mereka menginap atau tidak, berkegiatan apa dan lain sebagainya. Ketika tidak, ya kami bebaskan saja. Yang penting tidak sampai menginap, karena ketika beliau lapor tidak menginap tapi kok sampai larut tidak datang, ya kami pasti akan keliling untuk mencari dia, karena ditakutkan mungkin ada sesuatu, mungkin nyasar atau bingung jalan pulang apa segala macam. Misal mendaki jam 11 malam gitu boleh? Boleh? Oh, boleh. Ya. Ya, karena memang betul Mbak, kami dari tahun 2015 itu seperti merubah konsep, bukan lagi ke objek Gunung saja, tapi kami lebih banyak memang ke kegiatan edukasi. Contoh misalkan kayak di edukasi coklat, kami dari proses hulu ke hilir, mulai dari petani mengajari pembibitan, perawatan tanaman, panen, sampai ke fermentasi, kemudian sampai ke hilirnya, yaitu di sana ada pemberdayaan kelompok perempuan, di mana wisatawan bisa belajar dari coklat fermentasi diubah jadi bubuk, bubuk diubah menjadi produk makanan, minuman dari coklat. Bahkan wisatawan juga bisa membeli produk yang sudah dibuat oleh masyarakat, sehingga di situ terjadi proses edukasi hulu ke hilir, juga ada distribusi ekonomi di masyarakat itu sendiri. Jadi value terkait dengan kakao yang dulu bernilai sangat ekonomis, murah gitu, sekarang alhamdulillah dengan adanya pariwisata itu sangat meningkat. Misalkan contoh ya, sekilo dulu coklat itu coklat basah 5.000. Nah sekarang masyarakat gak lagi jual coklat basah, tapi dia jual coklat kering kepada kelompok ibu-ibu yang bisa dihargai dari 80 sampai 120, tergantung nilai dolar ya, tergantung nilai dolarnya seperti apa. Itu yang pertama terkait dengan edukasi kakao. Kemudian yang kedua terkait edukasi misalkan pengolahan susu dan peternakan kambing, itu juga sama, proses dari hulu ke hilir, bagaimana wisatawan belajar di peternakan, mulai dari ngasih makan kambing, kemudian mulai dari merah susu, perawatan kambingnya, dari susu yang diperah kemudian dibawa ke tempat produksi susu, dia diproses pasteurisasi, membuat bubuk susu, bahkan sampai di es krim, sabun. Kemudian itu terjadi proses distribusi ekonomi dan edukasi bagi wisatawan yang datang ke Ngelanggeran. Jadi sejauh ini memang kegiatan edukasi itu jauh lebih diminati bagi wisatawan, dan
itu sangat bagus terkait dengan length of stay, lama tinggal wisatawan di Ngelanggeran yang dulu mungkin hanya 2 jam, tapi sekarang orang bisa tinggal di Ngelanggeran dari 2 hari bahkan sampai 10 hari bisa tinggal di Ngelanggeran, karena setiap hari mereka akan mendapatkan edukasi yang berbeda dengan tema-tema. Sekarang coklat, besok tema peternakan, besok tema perkebunan, besok tema budaya, nah besok tema geologi. Itu jadi berbagai tema yang memang kami sediakan bagi wisatawan yang tinggal di Ngelanggeran. Nah, dari sekian banyaknya aktivitas, partisipasi masyarakat lokalnya ada. Mereka sebagai apa aja? Ya jelas, jadi kalau di Ngelanggeran masyarakat lokal itu yang pertama sebagai subjek, yang kedua dia sebagai objek. Nah, sebagai subjek ya mereka akan sebagai penyedia, ya tadi petaninya akan menyediakan kebunnya, tapi kalau sebagai objek dia akan dilihat karena dia sebagai pengajar, sebagai narasumber, sebagai mentor bagi wisatawan, contoh seperti itu. Kemudian di homestay sebagai subjeknya mereka akan menyediakan kamar, membersihkan kamar, toilet dan lain sebagainya, tapi objek mereka akan dilihat karena di sana akan ada sharing, pertukaran budaya, pertukaran pengetahuan, termasuk juga di kelompok-kelompok lain, di kelompok kesenian. Jadi wisatawan bukan hanya sekedar datang melihat pertunjukan tari, tidak, tapi wisatawan datang belajar, kemudian baru ada pertunjukan. Jadi ada something to do yang terjadi di wisata Ngelanggeran ini. Lalu tadi mengenai wisata edukasinya kan membuat length of stay-nya lebih lama. Berarti itu akomodasi di sini juga sudah memadai ya untuk wisatawan? Ya, alhamdulillah. Terkait dengan akomodasi memang itu kan masuk di beberapa kriteria standar terkait pemberdayaan masyarakat, atau bahkan di 17 Sustainable Development Goals itu ya. Itu ada nilai-nilai yang harus disediakan. Contoh akomodasi. Layanan akomodasi di sini ada homestay, ada camping ground, ada glamping. Nah, kemudian ada layanan makanan dan minuman F&B. Nah, sebagai homestay ya tentu mereka bersedia menyediakan makan minum bagi wisatawan. Atau misalkan di satu waktu ada kelompok-kelompok kuliner yang kami rolling untuk menyediakan menu makan bersama. Ya biasanya yang kami lakukan ya kayak kendurian, itu ada makanan adat disediakan itu sebagai makanan bersama bagi wisatawan. Jadi masyarakat ya harus siap dengan menyediakan layanan apapun, dari layanan transportasi, layanan akomodasi, layanan pemanduan, itu semua peran dari masyarakat. Kalau di sini homestay yang cukup ramai itu homestay mana aja, Pak? Kalau homestay kebetulan di Ngelanggeran saat ini ada kurang lebih 36 ya yang aktif, tapi secara keseluruhan kami itu ada 54 homestay. Nah, yang paling ramai yang mana? Tentu di ring A ya, karena kami ada A, B, C. A ini memang titik yang paling dekat dengan gunung. Itu sebagai pusat kegiatannya di sini. Ada beberapa rumah kayak rumah Pak Sutardi, Pak Jono, Pak Harto, Pak Linda Gunawan, Pak Triano, Pak Sukiran, ada Pak Marianto, ada Pak Susanto, Pak Mursidi. Nah, itu titik di ruang A itu yang memang lebih sering digunakan wisatawan. Kalau di B ya tidak begitu sering karena jaraknya lebih jauh. Nah, itu kemudian apalagi di C itu jaraknya hampir 1,5 kilo dari zona intinya di Gunung Api Purba. Jadi sana yang paling jarang digunakan, tapi di kala waktu ada memang permintaan tamu yang memang pingin rumah itu jauh dari keramaian. Nah, itu ya kita tempatkan di C atau di B seperti itu. Kalau Desa Wisata Ngelanggeran pernah diajak kolaborasi sama travel agent gitu nggak untuk paket wisatanya mungkin dimasukin ke itinerary paket wisata gitu, Pak? Iya Mbak, karena ada 8 kriteria. Salah satunya kan kerjasama dengan FTO atau tour operator. Itu ya beberapa travel agent, misalkan kayak dengan wisatawan travel agent asing ya, G Adventure, Happy Trail, kemudian beberapa travel agent lain yang misalkan dari Belanda, dari Perancis, mereka membuat itinerary terkait dengan Ngelanggeran, menginap di homestay contoh ya, datang sore menginap di homestay, pagi trekking, kemudian long trekking ya, jadi yang trekking 3 jam, finish di Embung, di sana minum degan, datang ke coklat, edukasi coklat, pulang bawa produk coklat, selesai. Ada yang memang datang dari sore, misalkan
sore sunset time, baru pulang, belajar gamel, tidur, pagi baru aktivitas seperti tadi ya. Jadi cukup banyak memang tour operator yang bekerja sama dengan kami, baik lokal atau internasional ya. Karena itu juga menjadi bagian dari pola kerjasama yang harus dilakukan sebuah desa wisata. Kalau yang menginap di homestay itu kebanyakan yang masih anak-anak muda atau yang tua-tua gitu? Kalau sejauh ini dominannya adalah ke siswa sekolah ya, atau universitas. Kayak kemarin misalkan mahasiswa Australia di sini ada 96 orang misalkan. Kayak ini dari Udinus Semarang, mereka Fakultas Bahasa Asing ya, itu bahasa Jepang, mereka menginap di sini semalam. Kemudian nanti kita belajar bersama terkait dengan bahasa Jepang kayak gitu. Kemudian juga kalau yang ketiga adalah komunitas. Kayak kemarin misalkan ada komunitas kehutanan dari 3 provinsi, Pematang Siantar, Makassar, Majalengka. Mereka menginap di sini 10 hari. Nah itu jadi lebih dominan ke pelajar dan komunitas. Mau bertanya tentang paket wisatanya yang biasa ditawarkan apa aja? Iya, terkait paket wisata, kami sebenarnya menjual cukup banyak paket wisata ya. Mungkin lebih dari 10 penawaran paket wisata, mulai dari wisata trekking, wisata edukasi, live in, kemudian tapi dari sekian banyak paket yang cukup ramai dibeli ya tentu yang live in itu. Jadi dari sekolah-sekolah mereka memang lebih dominan membeli paket-paket wisata yang kami sediakan. Kalau live in itu berapa lama durasinya, Pak? Durasi ya tadi dari 2 hari 1 malam bisa sampai, kalau live in ya itu bisa sampai 6 hari 5 malam. Itu tinggal di sini. Tapi yang paling pendek itu bisa setengah hari doang ya kalau misalnya untuk trekking tadi itu. Ya kalau paling pendek ya hanya wisata trekking ya. Kalau di sini yang orang naik gunung 2 jam atau 3 jam selesai. Hari ini kalau masih ini seharusnya 2 jam nggak mau pulang, naik sampai 6 kali 7 kali itu. Lanjut, mungkin di tempat wisata ini sempat mengalami kayak wisatawannya membludak itu nggak? Banyak banget yang datang itu. Iya, di awal ya Mas. Jadi di awal pengenalan Langgeran yang cukup booming ya waktu itu 2013-2014. Kami dalam 1 tahun itu bisa diangkat 325.000 wisatawan. Itu terlalu banyak, sangat banyak. Apalagi weekend kayak gini orang bisa 1.000 orang naik ke gunung, masuk ke lorong sumpitan macet, kami harus kirim orang ke sana ngatur jalur. Sampah sekali kami naik bisa dapat 20 trash bag besar. Jadi sangat crowded, sangat berdampak bagi lingkungan. Sehingga setelah 2014 itu coba kami dorong untuk memang tidak ke mass tourism, kami lebih ke mengembalikan konsep ekowisatanya. Kemudian kami lebih dorong ke pemberdayaan masyarakat. Makanya di tahun 2015 kami banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan dan inovasi bagi masyarakat untuk mereka benar-benar aktif untuk menyediakan berbagai jenis kegiatan. Kayak tadi kelompok-kelompok harus siap, homestay harus benar-benar siap. Kemudian ada Gria Coklat itu kan 16 ya, muncul 2016 itu. Jadi itu yang coba kami lakukan untuk mendistribusikan wisatawan. Boleh 1.000 orang datang ke Langgeran, tapi dia akan terbagi, misalkan contoh 400 di gunung, 400 di embung, sisanya mereka di lingkungan masyarakat ya gitu. Semuanya pengen ke Kalau menurut pengalaman kami ya Mbak, tidak semuanya pengen ke Gunung Api, karena Gunung Api Purba ini adalah pariwisata minat khusus ya. Jadi kecuali kayak sekarang banyak FOMO ya. Jadi nggak bisa trekking, memaksakan diri trekking pakai style trekking runner gitu. Jadi tapi sejauh ini yang terjadi, kapasitas kami kan memang 500 ya sekali kunjung ya, sekali kunjung. Jadi dalam satu waktu 500 orang. Nah, tapi sejauh ini tidak terjadi. Setelah 2015 gitu. Jadi 2014 kan dulu memang tiketnya cukup murah di sini ya. Tiketnya itu hanya 5.000.
Jadi anak SD, SMP, SMA, mahasiswa itu ya beli tiket tinggal beli tiket 5.000 ya, sepuasnya. Jadi buang sampah ya asal buang sampah. Tapi sekarang kan harga tiketnya 3 kali lipat ya. Harga tiketnya 15.000 dan itu tapi menurut pandangan kami ya nggak mahal. Kenapa? Karena saat ini tuh betul-betul stabil ya. Kunjungan wisatawan dalam 1 tahun kami masih di angka 78.000 dalam 1 tahun. 2000 angka tahun kemarin kayak 2024 2023 itu di angka-angka itu. Jadi dan tingkat kunjungan sejauh ini alhamdulillah cukup baik, karena ketika akan terjadi over kapasitas itu kan selalu kami sampaikan di bawah, dan kami memang tidak akan menerima misalkan contoh live in lebih dari kapasitas homestay. Jadi kalau kami sudah menerima full book atau dari satu grup aja, jadi misalkan kami sudah menerima 96, itu satu grup tidak akan menerima lagi ya, agar secara pelayanan, secara kapasitas masyarakatnya itu terpenuhi bagi wisatawan. Kami tidak akan memaksakan diri, ayo biar sebanyak-banyaknya datang, tapi akhirnya yang dinikmati wisatawan tidak maksimal, pelayanan juga tidak didapat oleh wisatawan itu, sehingga akan terlalu banyak komplain yang terjadi. Itu juga tidak kami inginkan, karena mungkin ya Mbak, secara jujur harga di Ngelanggeran akan jauh lebih mahal daripada desa-desa lain. Kenapa? Karena banyak pengeluaran yang terjadi. Contoh, homestay kalau di tempat lain hanya datang jalan kaki. Nah, di sini 1,5 kilo ya, sehingga harus ada biaya shuttle, ada biaya guide yang nanti akan mengantarkan kayak gitu. Jadi banyak hal yang memang membedakan antara kami dengan desa-desa lain. Kemudian itu juga akan memaksa orang toh untuk tidak sebanyak-banyaknya datang ke Ngelanggeran. Jadi selain harga, kemudian ada peraturan yang memang kami sediakan, dan lewat reservasi 1 pintu Mbak. Jadi sistem kami itu reservasinya hanya 1 manajemen di Pok Darwis. Tidak bisa sampean langsung datang ke homestay A, langsung ke homestay B, tidak bisa. Homestay pasti akan langsung telepon ke kami, Mas, ini ada tamu ini, udah lapor belum, gitu. Nah, kalau belum, ya pasti dari rumahnya suruh ke sekretariat lagi, sehingga di sana akan betul-betul kami bisa kontrol, oke, masih bisa atau tidak dan lain sebagainya. Ini sudah over kapasitas atau belum, kayak gitu. Misal yang pengunjung yang nginep di homestay itu Pak, Ya. itu lagi menikmati paket wisatanya itu, dan ketika lagi di jalan buat menuju ke tempat-tempat wisatanya itu dan hujan, nah itu pada ditempatkan di mana? Ya kalau di gunung ya Mas, sekali lagi kami sebagai pemandu kan pasti juga melakukan briefing di awal sebelum orang naik, bawa jas hujan, bawa perlengkapan, obat-obatan pribadi, pakai safety, sepatu atau sandal trekking kayak gitu. Jadi ketika hujan ya mereka akan siap dengan peralatan tersebut, karena secara fasilitas ketika kita sudah di atas ya kami hanya menyediakan gazebo-gazebo kecil, dan itu nggak mungkin untuk grup yang besar gitu. Jadi mau nggak mau dengan situasi tersebut ya harus tetap jalan. Jadi jalan dengan mereka akan pakai raincoat kayak gitu. Nah kalau di embung itu masih ada tempat-tempat yang memang bisa diakses, karena secara jarak akses pendakiannya juga nggak terlalu ribet kayak di sini. Jadi orang masih bisa berpindah lokasi kayak gitu. Tapi kalau di sini terpaksa ya semua harus menggunakan peralatan jas hujan, meskipun dengan pengawasan yang jauh lebih ketat ketika hujan, karena secara jarak pandang juga tidak terlalu bagus, secara jalur juga pasti akan jauh lebih licin itu. Jadi secara pengawasan untuk tour guide-nya harus lebih lagi daripada jalur yang kering. Apa yang bisa dilakukan untuk menambah kemampuan menampung pengunjung tanpa membangun fasilitas lagi itu? Kalau untuk menambah menampung pengunjung ya kami kapasitasnya hanya di angka itu. Jadi kami tidak akan sekali lagi memaksakan diri untuk terlalu over kapasitas. Yang dijual sebuah kawasan pariwisata itu bukan semata-mata objek pariwisata, tapi adalah jasa layanan. Mereka tidak bisa kemudian hanya menikmati objek tapi tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari si pengelola ataupun masyarakat. Itu yang sebenarnya harus menjadi nilai poin ya dari sebuah desa wisata itu, karena desa wisata kan harus ada interaksi antara masyarakat dengan wisatawan. Nah, nggak mungkin ketika
kita akan over kapasitas itu saya rasa juga tidak seharusnya terjadi. Jadi memang pembatasan jumlah kunjungan wisatawan terkait dengan penggunaan fasilitas dan lain sebagainya itu memang harus diatur. Mungkin last question Pak. Ya. Jika jumlah pengunjung sudah kebanyakan Ya. bludak itu, pembatasan apa yang dilakukan? Apa menaikkan tiketnya, apa ditutup dulu, apa gimana? Kalau dari pengalaman kami di 2014 ya, ketika memang kami crowded di sini, kami tolak. Jadi kebetulan kan di sini sekarang ada embung ya. Jadi ada embung, itu kami masih bisa tolak, kemudian sarankan. Jadi ketika kita sebagai pengelola jangan hanya asal nolak, tapi harus juga menyarankan, Bapak Ibu mohon maaf misalkan, mohon maaf saat ini kami terlalu banyak wisatawan, kapasitas kami sudah cukup atau melebihi kapasitas. Mungkin Bapak Ibu kita sarankan bisa berkunjung ke embung. Di sana juga bisa, nanti setelah dari sana bisa berkunjung ke sini. Jadi harus banyak alternatif yang bisa kita lakukan bagi wisatawan agar mereka tidak terlalu kecewa. Bukan hanya over kapasitas Mas. Misalkan accident. Contoh, lalu di sini kan banyak lebah ya. Nah, tiba-tiba ada serangan lebah. Orang sudah jauh-jauh dari Solo, dari mana datang ke sini mau naik, tapi ada serangan lebah. Nah, sebagai tim kita harus checking dulu, kontrol dulu ke atas, daerah mana nih yang masih bisa diakses. Atau misalkan semuanya harus close ya, close. Nah, itu kita sarankan ke tempat lain. Tapi kalau masih ada yang bisa diakses, kita masih bisa di pos 1 atau sampai di pos 2. Itu juga bisa menjadi alternatif bagi wisatawan, karena kalau di Gunung Api Purba kan memang kebetulan titiknya cukup banyak ya. Pos 1, pos 2, pos 3, ada di pos 4, pos 5 gitu. Atau mau yang long trek gitu. Jadi sebenarnya ketika sekali kunjung itu 500 orang, kalau di atas itu kayak hilang gitu. Jadi memang tidak kelihatan kemudian terlalu banyak itu. Jadi itu bisa, sebenarnya ada beberapa skema yang bisa dilakukan. Oke, Terima kasih banyak kepada Pak Lilik atas Ji. jawaban-jawabannya, karena itu sangat membantu kami dalam mengerjakan UAS. Terima kasih sama-sama. Oke, sampai jumpa teman-teman.